Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Fatoni. Saya dari kelas 201. Di sini saya akan membahas tentang apa itu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang mana modal usahanya terdiri atas saham-saham yang dipegang para pemilik. Dalam menjalankan PT tersebut, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain, yang artinya sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Karena dibentuk berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pendirian PT minimal dilakukan oleh 2 orang. Pembuatan perjanjian pembuatannya harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis PT. Dengan sifatnya yang khas tersebut, maka para pemilik modal dalam PT memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan besar saham yang dimilikinya. Contohnya, apabila ada utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Namun, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan mendapatkan bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya saham yang dimiliki. Sebenarnya, untuk mengetahui ciri-ciri perseroan terbatas itu tidak terlalu sulit untuk dibedakan, terutama jika dititik dari modalnya. Dan inilah ciri-ciri yang bisa kita amati. Yang pertama yaitu pendirian PT atau perseroan terbatas bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Yang kedua yaitu PT memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. Yang ketiga yaitu modalnya itu berasal dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, PT tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Kemudian yang kelima yaitu kekuasaan tertinggi pada PT ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang keenam yaitu pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkannya. Yang ketujuh yaitu keuntungan yang didapat oleh pemilik saham adalah dalam bentuk dividen atau pembagian hasil secara rata. Yang kedelapan yaitu perusahaan dipimpin oleh direksi. Macam-macam PT itu ada 6. Yang pertama yaitu PT terbuka, yang kedua PT tertutup, yang ketiga PT domestik, yang keempat PT perseorangan, yang kelima PT asing, dan yang terakhir PT umum atau publik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari macam-macam tersebut, yaitu lebih tepatnya yaitu PT terbuka. PT terbuka atau perseroan terbuka adalah perseroan atau perusahaan publik. Perseroan ini dapat melakukan penawaran umum saham ke publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Artinya, saham perseroan terbuka tidak dimiliki oleh segelintir orang, namun ratusan orang. Pada perusahaan terbuka, pada nama belakang perusahaan biasanya dicantumkan dengan kode TBK atau terbuka. Contohnya saja yaitu PT Gudang Garam TBK, yang artinya yaitu perseroan terbatas gudang garam terbuka. Kemudian ada 2 macam perusahaan publik atau perseroan terbuka. Yang pertama yaitu perusahaan yang sahamnya dijual di bursa atau pasar modal kepada masyarakat. Pengaturan mengenai hal itu terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu Nomor 8 Tahun 1995. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai kriteria jumlah pemegang saham pada perseroan terbatas publik. Misalnya yaitu diatur sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal
yang disetor itu minimal 3 miliar. Yang kedua yaitu perseroan publik yang sahamnya tidak dijual ke masyarakat, tetapi jumlah pemegang sahamnya banyak. Jumlah pemegang saham yang banyak tersebut juga dilindungi dengan undang-undang, terutama pada UU tentang perseroan terbatas pada tahun 2007. Sama halnya dengan pemegang saham di pasar modal yang dilindungi undang-undang tentang pasar modal. Seperti itulah pengertian apa sih itu perseroan terbatas terbuka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.